Haleluya, Shalom NDC. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan hari yang baik, hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan sukacita. Dimanapun saudara berada, mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Let us worship God. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan kami. Kau tinggalkan, amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah bagi kami, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Terima kasih Tuhan. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur. 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan
sertaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Kau Allah penolong kami, Kau Tuhan penolong kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami, satu-satunya sumber pertolongan kami. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sambut sukacita surga, kami sambut berkat-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Mari dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sama-sama. Happy Christmas season to all of you. Mari sambut Raja segala Raja. Indah surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak. Mari lambaikan tangan sama-sama. Lukan kabar baik, lahir Kristus terajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey! Yang di surga disembah, di surga disembah, Kristus Raja yang lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir
dahsyat dan luar biasa. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Hey. Kami sambut Engkau lahir ke dalam dunia. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Sorakan kemenangan bagi Dia. Kemenangan semuanya sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Serukan bersama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Yes Lord. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, mendengar namamu. Kami sorakan kemenangan Tuhan. Kemenangan tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi, turun ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia, menyelamatkan kami, menebus kami, membangkitkan hidup kami ya Tuhan. Oh, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Oh, tak tertandingi, tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan. Shalom, senang bisa berjumpa saudara hari ini dan berikut NBC News.
Ibadah Minggu 20 Desember kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Senior Pastor Josia Abdi Saputra. Diadakan secara online melalui YouTube channel NDC dan ndcministry.tv. Renungan harian Revive tersedia di seluruh platform media sosial dan aplikasi NDC, yang kini juga dilengkapi dengan Revive Talks bersama Pastor NDC setiap Selasa dan Kamis. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Ibadah Natal Kids diadakan secara online pada Minggu 20 Desember yang akan datang. Ibadah Natal NDC Youth pada Sabtu 26 Desember pukul 16 diadakan secara online di YouTube channel NDC Youth. Ibadah Natal NDC Women diadakan secara online pada Kamis 17 Desember pukul 10. Dapatkan link undangan ibadah melalui akun Instagram NDC Women di @ndcwomen. Ikuti Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra setiap Rabu pukul 19.30 melalui YouTube channel NDC atau ndcministry.tv. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Shalom Jemaat NDC. Meresponi banyaknya permintaan dari jemaat agar gereja mengadakan ibadah onsite, maka NDC untuk tahun ini akan menyelenggarakan ibadah Natal onsite pada 24 dan 25 Desember yang akan datang. Ibadah Natal ini ditujukan kepada jemaat yang sehat dan merasa aman serta nyaman untuk datang ke gereja, dan tentunya gereja akan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat demi keamanan bersama. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite karena alasan kesehatan dan keamanan, saudara masih bisa mengikuti ibadah Natal NDC melalui live streaming di ndcministry.tv dan YouTube channel NDC Ministry sesuai dengan jadwal ibadahnya. Untuk menghadiri ibadah Natal onsite, saudara wajib mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di lokasi NDC. Dengan kapasitas gedung yang hanya dapat menampung sekitar 25% dari kapasitas normal karena kursi berjarak dan untuk menghindari penumpukan jemaat yang hadir, maka saudara wajib melakukan reservasi atau seat booking melalui aplikasi NDC. Hanya yang mendaftar dan memiliki e-tiket yang sah yang dapat masuk. Segera lakukan seat booking jika saudara ingin menghadiri ibadah Natal onsite. Hubungi nomor Helpdesk NDC App jika ada pertanyaan seputar pendaftaran ibadah Natal onsite. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hotline doa melalui WhatsApp chat di nomor 0811 188 992 tetap terbuka bagi saudara yang ingin didoakan. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Happy Sunday. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan
bagiku. Amin. Bersama-sama kita nyatakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Ini yang kami tahu, Bapa. Amin. Datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat. Ya Tuhan, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, kami percaya Tuhan, apa yang tak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Engkau. Dan inilah jawaban dari setiap persoalan kami. Oh, jangan ragu Bapak Ibu Saudaraku, percayalah kepada Tuhan, terima lawanan dari Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Hanya Kau jawaban kami. Ya Tuhan, hidupku. Nyatakan sebagai bentuk imanmu yang tak pernah kami lihat Tuhan. Dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Kau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Dan inilah jawaban dari setiap persoalan kami Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Sembah Tuhan. Nyatakan pengharapan-Mu. Pertolongan-Mu datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jawaban hidupku. Kau jawaban hidupku Tuhan. Haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, terima lawatan dari Tuhan. Kau
syukur jawaban hidup kami. Shalom saudara-saudara, hari ini rekan saya Pastor Jeffrey Rahmat akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau adalah senior pastor dari Jakarta Praise Community Church, sebuah gereja yang sehat, excellent, relevan, dan sedang bertumbuh dengan sangat pesat. Saya percaya pesan penting dari beliau akan memberkati setiap kita. Mari kita sambut bersama Pastor Jeffrey Rahmat. Selamat hari Minggu, jemaat NDC yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap dan berdoa tentunya agar saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan tetap bersemangat. Ingat, semangat itu sangat penting karena tanpa semangat kita tidak dapat bertahan, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang lebih dikenal dengan sebutan JPCC. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada teman saya, Pastor Josia Adisaputra, dan semua tim pengembalaan di NDC yang sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi di online service NDC Ministry pada hari Minggu ini. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat berbagi kepada saudara semua. Tanpa terasa, kita sudah berada di minggu kedua dari bulan Desember tahun 2020 ini, di mana suasana Natal sudah bisa dirasakan di mana-mana. Sementara itu, kita masih berada di PSBB transisi dan penyebaran virus corona masih juga belum mereda. Itu sebabnya kita harus merespon Natal tahun ini dengan cara yang berbeda pula dan tidak mengendorkan pertahanan kita. Meskipun caranya mungkin berbeda dengan yang biasanya kita lakukan, tetapi ketahuilah yang kita rayakan tetaplah sama, yaitu Yesus Kristus. Kelahirannya di dunia ini yang membawa keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan lebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih, anugerah, dan kesetiaan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis, meskipun terkadang kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tetapi hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga bukan sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubahkan kehidupan, sehingga transformasi terjadi. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pembicaraan kita hari ini saya ambil dari kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Hari ini saya akan berbagi kepada saudara semua tentang damai. Sebab Natal tidak dapat dipisahkan dari kata damai atau damai sejahtera. Dicatat di Alkitab, menyambut kelahiran Yesus, sejumlah besar bala tentara surga dan para malaikat memuji Tuhan dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semua orang rindu mempunyai kedamaian atau berada dalam suasana yang damai. Namun pada kenyataannya damai tidak mudah untuk diketemukan. Di mana kita bisa mendapatkan damai? Di mana kita bisa membeli damai? Tidak ada yang jualan damai. Banyak orang sekarang ini mengatakan bahwa semuanya ada di online shop. Tapi coba
cari damai di online shop. Juga tidak ada. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, seakan-akan damai menjadi semakin sulit untuk didapatkan. Yang ada di mana-mana adalah kekhawatiran. Seolah-olah kekhawatiran lagi diobral, kekhawatiran lagi on sale. Ada yang berpikir bahwa mereka harus ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan damai, mendaki gunung atau pergi ke pulau untuk bisa mendapatkan damai. Ada yang kemudian berpikir kalau saja mereka mempunyai uang banyak dan menjadi kaya, maka mereka akan hidup dalam damai dan ketentraman. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang hidupnya berkelimpahan uang dan harta benda justru hidup penuh dengan kekhawatiran. Ada yang berpikir seandainya mereka punya pasangan hidup, tentu mereka tidak akan sendirian, tidak akan merasa kesepian di masa pandemi ini, serta mendapatkan rasa damai dan ketenangan. Namun banyak pasangan suami istri yang justru di masa pandemi ini tidak betah terus-terusan ada di dalam rumah bersama-sama. Bahkan diberitakan angka perceraian semakin tinggi di musim pandemi ini. Ada yang berpikir kalau mereka mempunyai kekuasaan, posisi, jabatan, atau menjadi terkenal, maka mereka akan mempunyai damai. Tetapi banyak yang sudah membuktikan tidaklah selalu demikian adanya. Apa sih artinya damai? Damai artinya sebuah keadaan yang tenang. Tidak ada kerusuhan atau konflik atau drama. No drama. Ya, secara umum damai atau ketenangan terjadi kalau adanya ketertiban. Ketertiban adalah syarat dari adanya damai. Contoh sederhana saja, pada saat tidak ada ketertiban di jalan raya, maka kita tidak mendapatkan ketenangan dalam berkendara. Damai atau peace dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yang mempunyai pengertian binding together atau terikat menjadi satu. In one accord, berada dalam satu kesatuan, satu harmoni. Pada saat hati atau roh, jiwa, dan tubuh kita selaras, maka kita merasakan damai dan ketenangan. Sebaliknya, pada saat terjadi ketidakselarasan di dalam batin, maka tidak ada damai dalam hidup kita. Pada saat kita berbuat sesuatu yang tidak selaras dengan nilai yang kita pegang, maka mulailah kekalutan terjadi di dalam hidup kita. Contohnya, pada saat seseorang melakukan korupsi, padahal selama ini nilai yang dia pegang adalah integritas, maka terjadi ketidakselarasan yang mengakibatkan konflik di dalam batin. Pada saat seseorang melakukan affair, hubungan di luar nikah, padahal selama ini nilai yang dipegang adalah kesetiaan, maka konflik di dalam batin tidak dapat dihindari. Jadi damai lebih berbicara tentang situasi atau kondisi yang terjadi di dalam diri kita daripada di luar. Damai itu sifatnya internal, yang kemudian termanifestasi keluar dalam sebuah tindakan. Peace is an internal product and manifested itself externally. Hal yang sama juga berlaku pada saat kita tidak mempunyai damai dalam hidup ini. Coba dengarkan kitab Yakobus, pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi sengketa ataupun pertengkaran dimulai dari dalam hati dan pikiran, merupakan produk internal dari hawa nafsu yang berjuang di dalam diri kita, yang termanifestasi keluar dalam sebuah tindakan. Damai di bumi ini akan semakin sulit dicapai kalau orang-orang yang seharusnya dalam posisi menciptakan damai adalah orang-orang yang tidak memiliki damai dalam hati dan pikiran mereka. Ada dua macam damai.
yaitu damainya Tuhan dan damainya dunia ini, atau damai yang dunia ini berikan. Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27, dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti dunia ini bisa memberikan damai. Dan Yesus sendiri mengakuinya. Tetapi damai yang dunia ini berikan berbeda dengan yang Yesus berikan. Damai di dunia ini semu, dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi damai Tuhan datangnya karena siapa yang memerintah di dalam hidup kita. Kalau ada damai Tuhan dalam hidup kita, maka situasi di sekitar kita tidak akan berpengaruh. Bahkan dalam masa krisis sekalipun, kita tetap akan mengalami damai dan ketenangan, tidak menjadi gelisah dan gentar. Paulus mengungkapkan seperti ini dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang Allah punya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, damai sejahteranya Tuhan itu tidak masuk akal. Membuat orang yang tidak kenal Tuhan menjadi bingung. Bagaimana seseorang bisa tetap tenang dalam keadaan yang sangat kritis atau kacau atau menakutkan. Persis seperti apa yang dialami oleh murid-murid terhadap Yesus. Dalam suatu cerita dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-36 sampai 38, kita dapati seperti ini. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bayangkan, di tengah dahsyatnya taufan yang mengamuk, perahu mereka digoyang dengan hebat, dan air pun mulai masuk dan mulai memenuhi perahu mereka. Sementara Yesus tidur dengan nyenyak. Dari mana saya tahu dia tidur dengan nyenyak? Karena diberitakan murid-muridnya sampai harus membangunkan dia. Murid-murid tidak dapat mengerti kok bisa ada orang yang tetap tenang dalam keadaan seperti yang mereka sedang alami. Ingat bahwa sebagian murid-murid adalah nelayan. Dan sebagian nelayan yang biasa melaut pun mereka ketakutan. Ini menggambarkan betapa besar dan hebatnya badai yang mereka sedang hadapi. Sebagai murid-murid, mereka pun perlu waktu untuk mengenal siapa gurunya. Dan pengalaman-pengalaman seperti inilah yang membuat mereka menjadi semakin percaya dan semakin kuat imannya terhadap Yesus. Peristiwa ini juga membuktikan pada saat yang bersamaan siapa Yesus sebenarnya. Dan membuktikan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang dia ratusan tahun sebelumnya itu benar adanya. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang Yesus bisa kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, dan kali ini saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan Penasehat Bijaksana, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Ia memerintah sebagai Raja keturunan Daud. Kekuasaannya sangat besar, negerinya selalu damai sejahtera, pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya. Yesaya katakan seorang anak telah lahir bagi kita. Ia dinamakan Penasehat Bijaksana, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.
Jadi damai tidak diketemukan di sebuah lokasi atau pada harta benda, tidak juga berada di jabatan atau posisi, tetapi damai yang sesungguhnya diketemukan dalam sebuah pribadi yang bernama Yesus. Dialah Raja Damai. Dan di tengah amukan taufan yang dahsyat itu, murid-murid Yesus menyaksikan bagaimana Raja Damai tetap dapat tidur dengan tenangnya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana senangnya murid-murid ketika Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Mereka tentu masih ingat kejadian ketika Yesus tidur di perahu. Buat murid-murid, damai sejahtera yang Yesus punya itu seperti superpower. Dan superpower yang namanya damai sejahtera Tuhan itu ditinggalkan Yesus untuk mereka. Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan damai sejahtera tersebut, apalagi setelah Yesus meninggalkan mereka. Berita baiknya adalah damai sejahtera yang seperti itu pula yang tersedia buat kita semua yang percaya kepada Yesus. Namun untuk menerima damainya Tuhan, kita harus berdamai lebih dahulu dengan Tuhan. Mengapa kita perlu berdamai dengan Tuhan? Kitab Yesaya 59 ayat yang pertama sampai kedua katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Segala dosa dan kejahatan kita membuat kita terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk berdamai lebih dahulu dengan Dia, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sudah lebih dahulu mengambil langkah dengan mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menjadi jalan pendamai antara kita yang berdosa dengan Tuhan sendiri. Dengarkan 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, dan kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus adalah jalannya yang mendamaikan Tuhan dengan manusia. Yesus sudah membuka jalan buat kita ketika kita masih berdosa. Kalau saudara belum pernah melakukan, hari ini adalah hari yang tepat. Waktu ini adalah waktu yang tepat. Berikanlah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat kita menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Dan pada saat itulah damai Tuhan mulai hadir dalam hidup kita. Bayangkan, Paulus itu dulu namanya Saulus. Seorang yang sangat kejam, yang sangat ditakuti, karena dia suka menganiaya, menangkap, dan menyerahkan ke penjara, bahkan tidak segan-segan membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Paulus ini berubah total sejak ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sang Raja Damai, di dalam perjalanannya ke Damsyik. Sejak Paulus belajar mengenal dan mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, maka Paulus berubah menjadi seorang yang cinta damai. Dalam surat-suratnya kita selalu dapat membaca bagaimana dia berbicara tentang damai sejahtera Tuhan. Bahkan beberapa kali Paulus menuliskan bahwa Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Dengarkan tulisannya dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 33. Dikatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.
Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tidak mungkin seseorang untuk tetap sama ketika dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Raja Damai. Seperti yang diceritakan di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ya, tentang bagaimana Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan akibat dari perjumpaan itu, Gideon mendirikan sebuah mezbah yang dia namakan Tuhan Sumber Sejahtera atau Jehovah Shalom. Gideon tentu tidak akan memberikan nama mezbah itu demikian jika dia tidak mengalami damai yang luar biasa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua hubungan didasari oleh kepercayaan. Pada saat kepercayaan mulai hilang, maka hubungan menjadi terganggu. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Yesus Tuhan. Semakin baik kita mengenal Yesus, semakin besar kepercayaan kita kepadanya. Dan semakin besar kepercayaan kita, semakin besar pula damai sejahtera yang kita miliki. Mari kita coba kembali sebentar pada cerita tidurnya Yesus dalam perahu. Namun sekarang kita lihat dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus katakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Artinya, mereka tidak dalam damai sejahtera. Namun perhatikan kalimat Yesus berikutnya, kamu yang kurang percaya. Karena kurang percaya itu, karena mereka tidak percaya, itu sebabnya ketakutan mengambil alih keadaan. Ini berarti bahwa damai sejahtera itu berhubungan langsung dengan percaya. Kalau kita percaya, maka kita akan mendapatkan damai. Dan percaya hanya kita dapatkan kalau kita mengenal dengan sungguh siapa Tuhan kita. Yesus katakan dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai 34, ayat yang mungkin saudara semua sering mendengar. Dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jalan menghapus kekhawatiran adalah dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan berhenti sampai pada minta didoakan saja atau datang ke Pak Yosia untuk minta didoakan saja. Jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai ikut kebaktian online saja. Jangan berhenti pada saat mendengarkan khotbah saja. Tetapi cari dan kenalilah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Karena kebenaran itu ada dalam diri seseorang yang bernama Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah firman yang menjadi manusia yang kita rayakan setiap kali Natal tiba. Kenali firman-Nya, lakukan perintah-perintahnya, maka kekhawatiranmu akan hilang dengan sendirinya, diganti dengan damai sejahtera. Dengarkan kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17. Dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kemudian Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18 katakan, sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Bayangkan suatu janji yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya saya ingin katakan, ketika kita menerima Sang Raja Damai dalam hidup kita, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus mulai menata hidup kita, menghadirkan ketertiban di dalam hidup kita. Ingat, tadi saya sudah katakan di awal bahwa ketertiban adalah syarat atau dasar dari sebuah kedamaian. Dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Paulus menuliskan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita seringkali mendengar dan orang membahas tentang ketakutan digantikan dengan kekuatan dan kasih, tetapi tidak sering kita mendengarkan tentang, atau tidak banyak yang menjelaskan tentang ketertiban. Ketertiban artinya keteraturan, sesuatu yang tersusun dengan benar. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diberikan kepada kita untuk membangkitkan ketertiban. Roh Kudus menolong kita mengatur prioritas hidup kita yang keliru, gaya hidup kita yang salah. Dan ini semua memang memerlukan proses, memerlukan waktu, dan ketaatan kita akan suaranya. Semakin teratur hidup kita, semakin rapi, semakin besar pula ketenangan dan damai sejahtera yang kita rasakan. Masa pandemi ini sebenarnya adalah blessing in disguise, berkat yang tersembunyi. Sebab kalau kita mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, perhatikan, di masa ini, di masa di mana sebagian besar dari kita dirumahkan, kita dipaksa untuk mengurangi semua kegiatan kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya? Sudah berbulan-bulan kita tidak berada dalam kerumunan. Bahkan kita dianjurkan untuk menghindari kerumunan. Nah, di mana biasanya dalam kerumunan atau dalam keramaian sulit untuk kita dapat mendengarkan suara seseorang yang sedang berbicara kepada kita. Apalagi mendengarkan suaranya Tuhan. Sulit untuk bisa mendengarkan suaranya Tuhan pada saat kita ada dalam kebisingan. Saya katakan dari sejak awal kepada banyak orang, inilah saatnya untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Karena dalam keadaan yang sepi, suaranya lebih mudah untuk kita dengarkan. Inilah saatnya untuk kita menyusun prioritas hidup kita. Karena badai COVID-19 ini mengungkapkan kepada kita apa sebenarnya yang penting dan apa yang sama sekali tidak penting dalam hidup ini. Dan kalau kita mau memperhatikan dan belajar serta merespon dengan baik, maka kita akan menikmati musim ini. Dan sekaligus mempersiapkan kita dengan baik untuk menghadapi musim yang selanjutnya. Doa saya untuk saudara semua, jemaat NDC yang dikasihi Tuhan, biar Natal kali ini menjadi Natal yang lain daripada Natal-Natal yang sebelumnya. Di mana saudara betul-betul merasakan kehadiran Sang Raja Damai dalam hidup saudara, yang membuat saudara dapat merasakan seperti apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah bukti dari kehadiran Sang Damai, Sang Raja Damai. Bukti daripada kasih Allah dalam kehidupan kita semua. Dan saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Natal kepada saudara semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dengan ibadah online hari ini. Terima kasih Pastor Jeffrey Rahmat yang sudah jadi berkat buat setiap kita pada ibadah hari ini. Baik saudara-saudara, dimanapun saudara berada, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang setiap saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama.
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Lewat pujian kami diberkati. Lewat firman Tuhan kami juga diberkati dengan luar biasa. Oleh sebab itu kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Jeffrey Rahmat. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah penggembalaannya, keluarganya. Tuhan senantiasa melindungi supaya dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat setiap jemaat, setiap mereka yang mengalami masalah persoalan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan sehingga segala masalah dan persoalannya boleh diselesaikan. Dan biarlah mereka juga tetap senantiasa beriman kepada Engkau. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara yang kami kasih, bangsa Indonesia. Yang akhir-akhir ini banyak mengalami gejolak, banyak mengalami masalah. Tuhan tolong, biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan memberikan hikmat yang begitu luar biasa buat presiden kami, wakil presiden dan semua jajarannya. Dengan hikmat Tuhan, semua masalah, problem dari bangsa ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan Indonesia tetap berdiri utuh, berdiri tegak. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami mau akhiri ibadah ini, kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang intim, manis oleh Roh Kudus. Yang akan memberkati hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you.